Apa boleh kita menyapu sekalian kepala ini di atas serban yang ada di atas kepala? Apa boleh hukumnya menyapu di atas serban? Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa mashu kulli ra'si lil itiba'i rawahul syekhani. Wassunatu fi kaifiyati mashihi ay yada'a yadaihi ala muqaddamihi wa yalsaqu musabbihatahu bil ukhra wa ibhamaihi ala sadqaihi thumma yudhibu bihuma ila qafahu thumma yarudduhuma ilal mabda in kana lahu sya'ru yang qalibu wa illa fal yaqtasir alal dhahabi fa in lam yarid nad'a ma ala ra'sihi min amamatin aw ghairiha masaha ma yajibu min ra'si wa tamama ala ma alaihi wa mashul udhunaini zahiran wa batinan bil ma'id jadidin la bibal lil ra'si lil itiba'i rawahul baihaqi wal hakim wa sahahahu wa idkhalu musabbihataihi bi kasril mauhidati fi simakhaihi thumma yudayyiruhuma 'alal mu'atifi wa yamurru ibhamaihi 'ala dhuhurihuma thumma yarsaqu kaffaihi wa huma mabdulatani bil udhunaini istidharan. Wa dzakartu fi syarhil asli ziyadatan ala dzalika wa takhlilu sya'ri katifi minal lahyatin wal 'aridin wa lam yakhrija minal wajhi wa khariji 'anil wajhi lil itiba'i fil lahyati rawahul Tirmidzi wa sahahahu wa yuqasu biha ghairuha bi ay yudkhila asaba'ahu min asfalil lahyati masalan ba'da tafriqiha wa dhikrul 'aridi wal khariji min ziyadati. Dan itu menyapu sekalian kepala karena itibah, telah meriwayat ianya itibah oleh Syekhani, dan bermula sunat pada tata cara menyapu dianya sekalian kepala itu bahawa meletakkan ianya seorang akan dua tangannya seorang di atas permulaan kepala yang pada pihak depannya seorang, dan mempertemukan ianya seorang akan jari telunjuknya seorang dengan jari telunjuk yang lain, dan akan dua ibham ibu jarinya seorang di atas dua pelepisnya seorang. Kemudian menjalankan ianya seorang dengan dua tangan kepada kuduk-kuduknya seorang. Kemudian mengembalikan ia seorang akan dua tangan kepada permulaan. Jika ada bagi yang seorang itu rambut yang terbalik, ianya rambut. Wa illa jika tidak,
niscaya maka hendak menyimpan ia seorang di atas perjalan atau berlalu. Fa'in, maka jika tidak menghendaki ianya seorang akan mencabut yang ada ianya itu di atas kepalanya seorang. Tersebut daripada serban atau lainnya serban. Niscaya menyapu ia seorang akan yang wajib ianya dari apa tersebut dari kepala, dan menyempurnakan ia seorang di atas yang ada ianya itu di atasnya kepala. Dan itu menyapu 2 daun telinga nisbah zahir dan batin. Dengan apa menyapu? Dengan air yang baru, tidak dengan basahan kepala, karena itibak yang telah meriwayat ianya itibak oleh Baihaqi dan Al-Hakim, dan telah mensahihkan keduanya Baihaqi dan Al-Hakim akan dianya itibak. Dan itu sunat lagi memasukkan 2 telunjuknya seorang musabbihah dibaca dengan kasrah mauhidah yang 1 titik. Ke mana dia masukkan 2 telunjuknya? Ke dalam 2 lubang telinganya seorang. Kemudian dia putar-putarkan huma akan kedua telunjuk di atas pelipat telinga, dan melalukan ia seorang akan 2 ibu jarinya seorang di atas zahir 2 telinga. Kemudian mempertemukan ia seorang akan 2 tapak tangannya seorang. Wahuma bermula 2 tapak tangan itu yang terbasuh atau yang basah. Dengan apa dia pertemukan? Dengan 2 daun telinga, karena tuntut zahir. Dan telah aku sebut di dalam syarah asal akan tambahan di atas demikian membasuh 2 daun telinga. Dan itu sunat menyilat-nyilati bulu yang tebal dari jenggot dan cambang, walau tidak keluar keduanya jenggot dan cambang dari batasan wajah. Dan bulu yang tebal yang keluar daripada wajah karena itibak mengikut Nabi pada jenggot. Telah meriwayat ianya itibak oleh Tirmizi, dan telah mensahihkan ianya Tirmizi akan dianya itibak. Wa yuqasu, dikiaskan dengannya jenggot akan lainnya jenggot. Bagaimana cara takhlil? Dengan bahawa memasukkan ia seorang akan asabek-asabek kanan, asabek-asabek tangan kanannya seorang dari sebawah-bawah jenggot. Masalah aku contoh sebagai contoh. Setelah apa dia masukkan? Setelah memisahkan asabek-asabeknya. Dan bermula sebut kata al-arid dan al-kharid itu dari tambahanku. Sambungan masalah sunat wudu wa mashu. Ini di ataf, karena ini ataf dengan waw, ya di atafnya di belakang bab pertama itu wilau, ke sana halaman 52. Jadi sunat wudu selanjutnya yaitu menyapu semua kepala, sekalian kepala. Ini sunat, bukan wajib. Dalam mazhab kita bukan wajib, sunat. Alasan sunat ya ini karena yang diwajibkan membasuh kepala ini bukan semua, setengah. Karena hadis yang seperti saya bilang pada video sebelumnya, yaitu seperempat ubun-ubun. Nabi kan membasuh kepala ubun-ubun. Di ubun-ubun ini tidak mencapai seperempat kepala,
maka ini dianggap sebahagian ini sedikit, sehelai rambut sekalian, sehelai rambut aja memadai menyapu sebahagian kepala. Makanya menyapu sekalian kepala ini sunat, bukan wajib, sunat. Li'tibak, karena mengikut Nabi. Rawahul Syekhani. Ini kalau lafaznya tidak dibawa di sini, tapi kalau ingin lihat aja kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Karena ini riwayat Bukhari Muslim. Ittiba ini mengikut perbuatan Nabi, karena Nabi sedemikian Nabi lakukan pada wudu. Kemudian wasunnatu fi kaifiyati, sunat pada cara atau cara melakukannya, cara melakukan menyapu sekalian kepala. Sunatnya untuk melakukan menyapu kepala, sunatnya seperti ini, yaitu pertama kita letakkan dua tangan kita di atas kepala, di atas permulaan kepala, yaitu di atas wajah kita ni, dahi, di atas dahi. Permulaan kepala kan di atas dahi. Kita letakkan dua tangan kita di atas kepala. Seterusnya kita pertemukan dua telunjuk kiri, telunjuk kanan, kita pertemukan di atas kepala. Sedangkan dua ibu jari kita letakkan di atas dua pelipis yang ada di atas kepala kita. Itu dua pelipis, yaitu letaknya di antara mata dan daun telinga. Gitu. Kalau ibu jari kita letakkan di atas dua pelipis, sedangkan jari telunjuk kita letakkan di atas, yaitu pada permulaan kepala. 3-4 jari lagi. Kemudian kita perjalankan, kita berlewatkan, kita berlalu tangan ini sampai kepada kuduk di belakang. Kita berlalukan dua tangan ini sampai kuduk di belakang. Kalau enggak paham, coba lihat contohnya. Ada saya buat gambar. Jadi pertama setelah kita meletakkan tangan di atas kepala, kita lalukan ke kuduk di belakang. Setelah kita lalukan ke kuduk belakang, kemudian kita kembalikan kepada permulaan. Andai kata ada rambut yang terbalik saat kita memperlalukan tangan ke kuduk. Jadi kalau ini surah ini, pengertian ini pada orang yang mempunyai rambut yang panjang. Karena kalau ada rambut yang panjang, pasti saat kita memperlalukan tangan kepada kuduk, pasti rambut ini akan terbalik. Kalau terbalik, rambut ini yang tersapu sebelah. Sedangkan sebelah yang di dalam tidak tersapu. Makanya diperintahkan untuk dari kuduk untuk mengembalikan kepada permulaan letak tangan tadi, yaitu di atas kepala, pada permulaan kepala. Ini kalau ada rambut yang panjang. Wa illa, jika tidak, maka hendak menyimpan ia di atas berjalan, yaitu dari permulaan ke kuduk. Cuma itu. Kalau kita tidak ada rambut, atau ada rambut tapi rambut pendek. Kalau rambut pendek, saat kita memperlalukan tangan dari permulaan kepala ke kuduk, rambut pendek ini tidak terbalik. Atau kalau kita tidak ada rambut, lebih lagi tidak ada rambut, enggak ada kata terbalik kan. Jadi kalau kita tidak ada rambut atau rambut kita pendek, cukup dari permulaan kita lalukan tangan kepada kuduk, kemudian kita lepaskan tangan. Kemudian kita lakukan yang lain, yaitu letakkan kembali, ambil basuhan yang lain, kita letakkan kembali tangan seperti yang tadi 3 kali. Ini sunat.
Ini sunat cara yang lebih baik. Jadi tambahan sedikit, kalau kita rambutnya tidak ada ataupun ada rambut tapi rambut pendek, sekira-kira kalau kita lalukan tangan dari permulaan kepala ke kudu, tidak terbalik rambutnya. Ini kata di sini hendak menyimpan di atas pejalan, itu berlalu saja. Jangan dikembalikan lagi kepada permulaan. Karena ini akan menjadikan air mustakmal dan tidak ada faedahnya. Kalau rambut yang panjang tadi ada faedahnya, karena rambut yang panjang saat kita mempelalukan tangan ke kudu, ini rambut ini akan terbalik. Jadi kalau terbalik, ya rambut yang terbalik yang kena basuhan tangan kita, yaitu rambut yang di atas. Sedangkan rambut yang di bawah kan tidak kena sapuhan tangan kita. Makanya ada faedahnya kalau dikembalikan kepada permulaan. Jadi rambut yang di bawah akan kena sapu tangan kita, akan kena air yang ada pada tangan kita, rambut yang di bawah. Tapi kalau tidak ada rambut, jangan dikembalikan lagi, karena ini basuhan pertama dan ini di sini juga basuhan wajib. Kalau dikembalikan lagi, nanti airnya jadi mustakmal. Kalau air jadi mustakmal, tidak ada gunanya kita mengembalikan kepada tangan dari kudu kepada permulaan kepala. Ini tidak ada gunanya, karena air ini air mustakmal, air pertama. Basuhan wajib air mustakmal, basuhan setelah dipakai pada wajib air itu air mustakmal. Jadi kalau kita kembalikan, itu air mustakmal. Jadi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ini kalau tidak ada rambut, jelas. Kemudian di depan lagi, fa'il lam yarif. Di sini ada matan yang sudah dibuang. Seakan-akan maksudnya seperti ini. Yang kita lakukan di belakang, yaitu kita membasuh sekalian kepala kita. Terlebih dahulu kita copot serban serban yang ada di atas kepala kita, atau kupiah atau yang lainnya. Ini kalau kita copot serban atau yang lainnya yang ada di atas kepala kita. Ini cara lakukannya seperti yang dijelaskan tadi. Tapi andai kata serban yang ada di atas kepala kita atau kupiah yang ada di atas kepala kita tidak kita copot, maka cara melakukannya pertama yaitu masaha, menyapu yang wajib daripada kepala. Karena menyapu sebahagian kepala hukumnya kan fardu wudu. Jadi kalau fardu wudu yaitu pertama yang kita lakukan, kalau ada serban di atas kepala, kita sapu dulu rambut sedikit aja yang wajib, yaitu rukun wudu sebahagian kepala. Setelah kita sapu sedikit rambut yang ada di batasan kepala, kemudian kita sempurnakan di atas serban. Kita sempurnakan di atas serban, yaitu kita sapu sekalian kepala di atas serban. Cara lakukannya seperti yang tadi juga. Kita letakkan dua tangan kita di atas serban, yaitu di atas permulaan kepala. Sedangkan ada serban, ya kita letakkan tangan di atas serban seperti yang tadi. Kemudian kita lalukan tangan sampai ke kudu. Inilah cara untuk disempurnakan di atas serban. Tapi dengan cara harus wajib hukumnya menyapu terlebih dahulu sebahagian kepala. Baru setelah itu kita sempurnakan sapu sekalian kepala di atas serban 3 kali. Jelas? Kalau seseorang tidak mau melepaskan serban yang ada di atas kepalanya, ya caranya seperti demikian. Jelas kan? Seterusnya sunat wudu yaitu menyapu daun telinga, 2 daun telinga dalam dan luar.
Ini disapunya dengan air yang baru. Jangan disapu dengan air basuhan kepala yang pertama. Yang dimaksud ini air basuhan kepala yang pertama. Karena air basuhan kepala pertama ini sudah dipakai pada wajib, pada anggota fardu. Jadi air tersebut adalah air mustakmal. Air mustakmal tidak bisa untuk digunakan lagi atau dipakaikan lagi. Jelas. Andai kata dia menyapu daun telinga, dua daun telinga dengan basuhan kepala yang kedua atau yang ketiga, ini hasil sunat menyapu dua daun telinga. Yang dimaksud di sini daun telinga zahir dan batin, luar dalam, sunat disapu dengan air baru, bukan dengan air basuhan kepala, basuhan yang pertama, air basuhan kepala yang pertama yang dimaksud di sini, bukan kedua, bukan ketiga. Tapi yang lebih baik, ambillah air lain. Kita sentuhkan dua tangan kita kepada air yang baru, kemudian baru kita menyapu daun telinga luar dalam. Jelas. Ini juga itibak. Ada Nabi buat, itu Nabi melakukan untuk seperti ini. Hadis ini hadis riwayat Baihaqi dan Hakim, hadis sahih ini. Sanadnya sanad sahih atau sanadnya ada syarat Bukhari Muslim, maka hadis ini hadis sahih. Jelas. Jadi sunat wudu menyapu daun telinga luar dalam, ini sunat wudu dan ini ada Nabi lakukan. Karena ikut Nabi, karena Nabi ada melakukan ini. Wa idkhal, untuk cara melakukan menyapu daun telinga, idkhalu musabbihataini. Pertama kita masukkan dua jari telunjuk kita ke dalam lubang dua telinga. Hujung dua telunjuk kita masukkan ke dalam dua lubang telinga. Setelah kita memasukkan dua telunjuk ke dalam lubang, tentunya telunjuk ini sudah dibasahi dengan air ya. Tentunya sudah dibasahi dengan air karena ini membasuh telinga. Tentunya tangan kita sudah kena air. Kita masukkan dua telunjuk kita ke dalam dua lubang telinga, kemudian perut batin, yaitu perut telunjuk kita putar-putarkan pada pelipat daun telinga. Daun telinga kita ini kan berlipat-lipat. Kita basuh daun telinga ini, daun telinga yang di dalam, kita basuh dengan perut telunjuk. Kita basuh dengan perut telunjuk. Sedangkan daun telinga yang di luar kita basuh pakainya dengan perut ibu jari. Daun telinga di luar kita basuh dengan perut ibu jari. Jelas. Inilah cara sunat. Setelah ini dilakukan 3 kali, sunatnya 3 kali, dilakukan 3 kali. Kemudian setelah itu, dua telapak tangan kita, wahuma, keduanya yang sudah basah. Berarti dua telapak tangan yang sudah basah kita pertemukan dengan dua telinga. Kita pertemukan dengan dua telinga, dua tapak tangan yang sudah basah, yang sudah kena air, kita pertemukan. Itu maksud kita mempertemukan dengan dua telinga, maksudnya ditekan. Dua telapak tangan yang basah ini kemudian kita tekankan telinga 3 kali. Ini sunat juga nih, 3 kali. Jadi kami ulang lagi. Kemudian setelah kita membasuh daun telinga, kemudian kita menekan telinga dengan dua tapak tangan kita yang sudah basah 3 kali, ya, 3 kali. Karena ini menuntut zahir, karena ini zahir umum perintah, termasuk dalam perintah juga. Jelas kan?
Wa dzakartu, telah aku sebut di dalam syarah asal akan tambahan di atas demikian membasuh daun telinga. Jadi Zakaria Ansari di sini hanya singkat padat dijelaskan. Tapi di dalam syarah asal ini ada tambahan-tambahan tentang 3 kali menyapu, tentang menyapu telinga ini jumlahnya 12 kali, karena pada ketika membasuh kepala ini disunatkan menyapu telinga. Membasuh wajah juga disunatkan menyapu telinga. Sedangkan pada ketika menyapu telinga 3 kali. Sedangkan setelah menyapu telinga dipertemukan 2 tapak tangan ini kepada telinga 3 kali, maka jumlah 12 kali, lebih kurang begitulah. Kemudian disunatkan menyelat-nyelati jenggot yang tebal dan cambang iaitu bulu yang di samping telinga ini, cambang yang tebal. Walaupun jenggot dan cambang ini tidak keluar daripada batasan wajah. Ini maksud tidak keluar daripada batasan wajah, jenggotnya tidak panjang, juga cambangnya tidak panjang, tapi tebal. Ini disunatkan untuk menyelat-nyelat ataupun menggosoklah dalam bahasa lain, menggosok supaya sampailah basuhan sunat. Di samping pada membasuh wajah sudah diwajibkan tadi, disunatkan lagi untuk menyelat-nyelat jenggot yang tebal dan cambang yang tebal. Jelas. Kemudian disunatkan lagi bulu atau jenggot yang keluar daripada wajah, atau cambang yang keluar daripada wajah. Pokoknya bulu yang keluar daripada wajah yang tebal. Yang tebal. Ini juga disunatkan untuk menjelat-jelatinya sunat juga. Ini itibak, kerana Nabi melakukan pada menjilat-jilat pada wuduk Nabi, menjilat-jilat jenggot Nabi. Ini sunat, ini perbuatan Nabi. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi, tapi hadis ini hadis sahih, bukan hadis asal. Telah mensahih ianya Tirmizi hadis tersebut. Jelas. Wa yuqasu biha ghairuha. Kalau bulu muka, bulu wajah yang lain, yang bukan jenggot, yang bukan cambang, ini dikiaskan kepada cambang dan jenggot. Berarti disunatkan juga untuk menyilat-nyilati kalau yang tebal. Kan ada pada masalah bulu yang ada pada wajah, yang tebal yang wajib basuhnya zahir, tidak batin. Karena kalau bulu yang tebal pada wajah, yang wajib basuh kan zahir yang nampak pada mata kita, sedangkan batinnya kan tidak wajib. Ini menyelat-nyelatinya juga sunat hukumnya. Ini tidak soal bulu pada wajah, zahir batin wajib dibasuh ataupun tidak wajib dibasuh zahir atau batinnya tidak. Ini telah saya bahas pada video sebelumnya. Lihat aja pada video sebelumnya. Nanti salah ngomong lagi. Jelas. Ini sunat menyelat-jelati. Jadi bulu-bulu wajah yang lain yang bukan jenggot dan cambang dikias pada jenggot. Dalam hadis tidak ada, tapi ini hukum kias. Takhlil sya'ri ini bagaimana maksudnya? Ini taswir. Bagaimana maksud takhlil? Takhlil yaitu memasukkan jari-jari tangan kanan, jangan tangan kiri, jari-jari tangan kanan dari bawah jenggot. Jadi kalau kita menyelat-nyelat jenggot, ya jari tangan kanan kita ini kita seraikan dulu, jangan kita rapatkan jari tangan, kita serai, kemudian kita menyelat-nyelatinya mulai dari bawah jenggot. 3 kali. Jelas. Wa dzikrul aridi wal khariji min ziyadati. Kata aridi di dalam matan, kata khariji di dalam matan yaitu cambang dan bulu yang tebal yang keluar daripada wajah. Ini kalau kita lihat di dalam kitab Tanqihul Lubab,
tidak ada. Tangkihil lubab kan pengarangnya Abi Dar'a. Jadi tidak ada dalam kitab asal. Jadi tambahan Zakaria Azhari. Jelas kan? Tambahan Zakaria Azhari. Di dalam kitab Abi Dar'a tidak ada kata tali undang atau cambang. Cambang tidak ada, tidak dibahas di sana. Juga bulu yang tebal yang keluar daripada wajah juga tidak ada di dalam kitab Abi Dar'a. Berarti ini tambahan Zakaria Azhari. Tambahan Zakaria Azhari. Karena ini kitab tahrir, matan tahrir. Jelas kan? Tahrir ini matan yang dalam kurung kan tahrir. Tahrir ini kan ringkasan daripada kitab Tangkihil Lubab milik Abi Dar'a. Cukup di sini dulu. 3 tu kamu ulang singkat betul. Sunat selanjutnya iaitu tasapu sekalian kepala. Nyo itibak hadis riwayat Bukhari Muslim. Itibaknya buat Nabi menyatakan lafaz yang diriwayat oleh Bukhari Muslim, ya kalau lagi tawaknya inoh nak apa? Ka sunat wa sunatu fi kaifiyati. Cara untuk tak berlaku tasapu sekalian kepala. Sunat itibak. Ya, kamu kan sunat untuk tak lakukan lagi enyo, kiban lagi enyo. Iaitu phone tak perlu 2 jaro le. Ba muqaddam. Iaitu ba ule itu, ba permulaan ule. Yang ba phone wajah watu nah. Ina perlu ule, perlu 2 jaro. Lu dah perlu 2 jaro. Anak jaro telunjuknya bermutapat atau bertemu dengan telunjuk jarawi. Telunjuk jarawi yang bermutapat, bermutaho. Kamu orang alih dah perlu ina, alih dah perlu dua telunjuknya. Kemudian ibu jari pak tak perlu. Pak 2 pelepis kena yang tambung menjambang yang pelepis yang tambung menjambang yang pelepis aina perlu berkena ibu jari. Kemudian ada tak perlu daba tu wati 2 jaro kon 2 jaro daba. Maksud 2 jaro ini telunjuk je daba tu tapi anik jaro yang kon berkena yang kon ibu jari. Ibu jari letak benar. Kemudian ada jaro lain daba je tapi tua bageduk. Ya, dia tua geduk dapur dapat batot. Kamu kan dapur dapat batot. Nyang 3 ke. Kamu kan jak 3, wo 3. Nyang ada kira wago. Dari ke dapur tabur ke kuduk, dari kuduk dapur batot je 3 ke kira. Yang pakon dari bak kuduk ibu batot lah, menyok banyak. Pakar ruk banyak tu kerana ruk banyak kan akan membalik. Saat membalik tiblah kena i. Tiblah dia lah kena. Maka you pulang batot sama. You buah batot sama. Kamu orang. Yurat 2 jaro kepada permulaan. Ma beda. Itu pada permulaan. 4 perlu jaro pun mana. Kena buah sama. Yang lagi sunat dah berlaku. Kawaila ke. Ingkana lahu sya'runnya menyona yang membalik ke panjang maksudnya. Kawaila menyohana tak kotak kamu orang. Ataupun mepandu. Pokoknya ham balik hanya berarti cara ji dari liku tapi tu bageduk pada back boleh bata. Pakar back boleh bata. Tegedi ne po hada faedah. Atekah hada faedah hana guna tapak yang dihitung 3 dari uku tapi tu keduk ina kira 3 menyodai hana ada padu ina kira 3 jak macam kira 3 mereka buat batak hana faedah bahkan mustakmari itu pakar mustakmari kaya kan kalau cara untuk lunilat pakar je tu mustakmari. Nyawa tiada basuh hulenya, kau nyawa basuh yang pertama bagi rukun wudu. Serta tak gunakan untuk tak basuh yang orang sunat 3 orang kan. Punya lagi acara tasapu huleh.
Sapu sebahagian berserta sapu orang sunat juga kan. Jadi menyerta dari liku dapur likut, dari liku dapur likut. Kan? Nya kau basuh wajib kan. Berserta orang sunat lagi yang berlaku kan. Jadi menyerta dapur kena Allah, kamu sama i mustama. Apa kau nekal i mustama? I pertama bekau tu kau mustama. Jadi menyerta dapur kena Allah, menyerta dapur kena Allah. Ya ilmu sama ada anggap dia maka ada faedah. Makanya dia berlaku boleh punya ada apa berlaku boleh. Punya banyak mesti puas ke depan. Pakai puas depan tak apa. Mana wadah balik mana wadah banyak wadah tak puas dari liku dah bau likut. Nya berkena membalik ini. Ha kamu apa? Membalik mutalak. Dia mutalaknya kena tiblah. Dan buat tu kena yang belah huyuk. Kan? Hanya jadi kesimpulan lagi kita cara untuk yang sunat tak berlaku basuh sapu sekalian kepada cara di pun dua jawab peduk boleh. Ada peduk boleh, pak peduk kau boleh tengok peduk boleh formula boleh. Peduk pak formula boleh kalau gambar yang nak umpum. Kamu kan? Dah peduk gambar itu. Dua di Jawanya dah perompok dua. Terlejuk. Jawa terlejuk ni dah perompok, dah bertemu ujung-ujung. Kamu kan? Kemudian dua ibu jariah dah perlu buat pelepis yang ke yang tambung jambang yang antara mata dengan daun telinga. Kemudian dia berjulikot sampai ke bawah kuduk. Ha, kamu kan? Menyok banyak pasti membalik pasti mutalak Ha, kau mutalak ada mutalak puan malik puan bator. Maka tak apa panjang yang mutalak. Munya wa illa munya hana atau na padu. Hanya pasti memada beramada bek boleh ada faedah. Maka ia sama tak i fardu kamu kan. Ha, fa'il lam yari dikeju. Andai kata ji hanya ingin cabut terban pak uleh. Kadang-kadang nawa hanya lekang terban pak uleh dah. Yo kena yo hanya kele aku lega betul dah. Hanya hok terban. Olia hanya hok terban ti. Andai kata nawa lagi ataupun kau hanya cabut terban, hanya 40. Kamu kan? Harap 40. Silahkan terbabah bak uleh tu cara tersapu ji kibah. Boleh sapu yang wajib. Karena sapu ulehnya kau rukun wudu, ya sapu sebahagian le bak kena le bacut. Alihnya tak sapu semua ji, semua kepala. Semua kepala itu atuh terban ada belum tu. Sapu kau basuh. Nya basuhnya minyak basuh tak boleh sapunya hanya boleh jawa batah dah berdule kamu orang yang lagi minyak hanya ingin cabut terbang nya pak ilamnya mukabalah yang kagebo lawan ji kagebo kamu orang berarti turah likut turah disapu dadu sekalian kepala minyak terbang disapu dan turah likut andai kata terbang hanya sabut pak ilam. Andai kata terlepas hanya ingin cabut boleh. Ya, berarti cara haji boleh sapu yang wajib. Kemudian sempurnakan di atas ma-nya iaitu di atas ma terlepas. Terlepas yang ada boleh. Mohon kan. Lego je tu dah. Kampung kan? Liku juga. Tak paham. Lihat sunat selanjutnya sapu dua daun telinga. Luar dalam. Zahiran wa batinah, nisbah lahir, nisbah batin. Berarti luar dalam. Ngampu dah sapu rupa ngampu ngai. Bil ma'i jadid ke ngai dah sapu. Idol iya baru. Berarti BI basuhan uleh. Kamu BI basuhan uleh tu. Karena basuhan ulehnya kan basuhan yang wajib. Yang kepegang itu baik dengan basuhan kepala, basuhan pertama. Karena i wajib. Kamu orang tak punya basuhan kedua kalian tu hanya hasil sunat. Tapi yang bermaksud ini kita tu bahan orang pandang pakai i baru.
cok lain, perbasah lain jaro. Kamu orang bek basahan atas bauleh kata sapu dua daun telinga. Kamu orang. Ha. Kakak. Ya. Kamu orang. Ya. Menyo kedua kelihnya nya cuci. Basuhan uleh, basuhan uleh. Menyo ngom basuhan uleh yang ada kedua tu. Yang kedua, yang kelih. Ngonya tak sapu daun telinga ku hasil sunat, hasil sunat lagi ya. Kamu orang tempat yang basuhan sunat. Tapi yang dipegang hampa itu beg dengan basahan kepala yang pertama. Maknanya wajib. Kamu orang. Kerana riwayatnya itibak. Nabi lagi hasil berlaku. Hadisnya hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Hadis sahih. Sanad sahih. Atau sanad dan syarat Bukhari Muslim. Maka anggaplah hadis sahih. Keapa cara darah niung kiban ku, cara tak sapu dua daun telinga kiban, cara jifun anak jaro culok la niung ni jaro, culok la liung la lubang telinga kana. Anak jaronyo ujung ni culok la ni lam lubang telinga tu. Kakak. Alir dah culok dalam lubang telinga, kemudian dua telunjuknya dah putar-putar di atas lipatan daun telinga. Nyokong ngau ujung jaro you putar. Yang maksudnya ngon perut telunjuk. Ngom batin telunjuk ne putar-putar bak pelipat daun telinga. Niung dia kau melipat-lipat ikai dalam. Nya cara disapu ngomput jaro telunjuk. Kakak kamu orang. Kemak-kemak nak wujud obat nak pegah kamu orang. Nah, kemudian ibu jarinya tu juga haji. Ibu jarinya ngomput cik, bek ngadahi, ngomput ibu jari. Nya dia pelewat mentang baun telinga yang di luar. Berarti tugas ibu jari yo perut ngan ibu perut jari bah. Nya tugas haji olium luar disapu. Sedangkan perut jari beserta telunjuk nya tugas haji ada dalam telinga. Kamu orang. Kemudian kalau dah sapu daun telinga. Dapat temu dua tapak jaro wahuma kedua tapak jaro yang basah, yang basah. Ngompu dapat temu. Ya, dua daun telinga. Tipek juga ti. Ya, kemudian sunat sih. Cok dua tapak jaro tipek bak daun telinga. Bak daun telinga maksud daun telinga batin dua daun telinga. Karena waktu saat dah lekatkan dah lembuh makna bertemu no maksudnya beserta you tekan waktu dah tekan kan melempet tapak jaro dengan batin liung iaitu liung yang dalam. Tapi jaro yang basah nyo lego cik berlaku. Lego cik kamu orang nyo lego cik berarti ada likut berarti kerana liungnya sebenarnya 12 go mandu. Kerana liungnya 12 go mandu itu lebih jelas itu. Kalau hego cik berarti tipek berarti jaro yang basah tu, jaro yang dah bulut, tipek juga berarti tegon juga berarti batin dua telinga, batin liung tegon muka juga hego. Wa zakartu telah aku sebut dalam syarah asal kata Zakaria akan tambahan ala zalika di atas demikian basuh dua daun telinga. Ino yang diperahkan basuh daun telinga zahir batin. Kayak kan? Dengan yang baru, dengan basuhan yang basuhan kepala yang pertama. Kalau yang kedua yang pertama lagi ada belum? Adanya cara berlaku kecil lagi ya. Sedangkan lego kan nak berah kan? Lego berarti berlaku hana berah. Alihnya you
bek berarti YouTube ada kalanya YouTube gon berarti dua tapak jawanya ke liung. Itu batin liung maksud dia. Hego cik, hanya berah hego ni. Kau itu gon betul. Ya kan? Hanya berarti tambahan tentang menyapu dua telinga nak pegah di dalam kitab syarah asal bekal. Apa yang tambahannya? Sebenarnya dua telinganya, dia termasuk tambahan cik. Dua telinga, dua belah ago liungnya tersapu. Liungnya tersapu terbasuh dua ago. Saat darah uleh, hegonya. Karena saat darah uleh nak karang dua telinga. Tersapu uleh apa? Tersapu uleh. Alham buat tersapu muka, hego. Nah ini ada kedi hego. Alenya wate ketika rahro ketika sunat basuh telinga hego padu tikuru. Adanya tegon dua dapat jawa bak liung hego padu tikuru tamale padu kawablah cik lagi yang tu nak wablah aku padu liung tersapu. Kagak bohong kan. Yang berarti ino singkat pada betul lah. Tambahan kalau nak kita salah asal. Kemudian jilat-jilat janggut. Yang sunat uduk lah. Jilat-jilat janggut. Janggut yang tebal. Boleh yang tebal daripada janggut dan cambang. Boleh yang tebal daripada janggut dan cambang. Ini sunat menjilat-jilat. Sunat jilat-jilat. Walaupun janggut dengan cambangnya mantong dalam batasan kepala, dalam batasan wajah. Mana jipu. Janggut yang hendak payah. Atau cambang yang hana panjang, hana tipit luar batasan wajah. Luar batasan wajah. Yang kali lu bahas video tentang palikut. Video palikut. Video palikut ni tentang batasan wajah. Kamu orang keluar daripada batasan wajah. Dia buat hal yang payah hal. Yang sunat berarti jilat-jilat jenggot sunat. Takhlil kena. Kiban cara takhlil dan taswir dia kena. Mencelah-celah jenggot tu. Mencelah-celah jenggot. Kamu orang. Binancik tunggu. Janggut yang tebal yang tipit daripada batasan wajah. Binancik cambang yang tebal yang tipit daripada batasan wajah. Lil itibak. Kerana itibak ikut Nabi. Kerana Nabi lagi berjilat-jilat jenggot. Hadis yang diriwayat di Tirmizi. Tapi hadis tu kagak pesahih di Tirmizi. Maknanya pun dah bantuan sana lain lah. Nah bantuan sana lain sehingga iklah ke tingkat sahih. Kamu orang. Dia hadis sahih je. Ya, kamu. Ke dengku. Yang adalah hadis jenggot. Jenggot. Boleh apa wajah menyayang tebak. Hanya kiyah juga dalam hadis. Kamu orang kiyah juga berarti cilat-cilat cik. Kamu orang. Lagi keras sakti ni dia, lagi keras sakti dia. Kamu tak bohong, boleh depan. Jilat-jilat je juga. Kakak kamu. Matalah jilat-jilat guna, matalah pukui nya kali maliku. Sebabnya boleh-boleh daripada batasan wajah mesti kena i mendu. Hanya kali maliku. Kamu kibar cara tahlil. Ya, mati bet dia apa makna orang ni no, tapi makna taswir no. Kibar makna tahlil. Tahlil iaitu asabe ane Jawa dan orang Jawa ni. Nyan lu tak parak le, bet tak apa, tak pisah. Alu tak pisah. Tak julok juga uyu janggut. Tak julok uyu janggut, jilat-jilat tu. Lagi ada tahlil. Kamu kan? Hanya sunat. Jilat-jilat janggut sunat. Beka kata al-arif, kata al-kharif. Nyo badua katanya menyatakan dalam kitab Tanqihil Lubab, iaitu yang gekarang li Abi Dar'ah hana matan. Artinya tambahanku kata Zakaria Azhari. Tambahan lu. Kamu orangnya tambahan Zakaria Azhari. Yang kita asah hana. Kamu orang. Makanya tu nak kaji baik-baik tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.